Kakak ada yang mau disampaikan? Bagaimana dengan keputusan Peggy bebas bagaimana nih? Suasana kebatinannya kakak bagaimana? Iya. Saksi penipu, saksi rekayasa yang dibawa sumpah kemudian tidak hadir pengadilan untuk bertobat, dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK, tunggu aja, kami akan laporkan balik. Kalian gak ada yang suruh, kalian gak ada yang ngasih kuasa, malah membela-bela dan memojokkan Saka dan PK. Kali itu meminta Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya untuk mengawasi jalannya PK itu. Ya tentu saja, karena jika sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait melalui tim pengacara yang ada di Jakarta. Semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan, diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Agung maksudnya. Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Karena sebetulnya dari 2016 dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kepada Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Maksudnya Komisi Yudisial. Apa harapan dari upaya itu, Bu? Upaya itu kita betul-betul menginginkan sidang yang transparan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau, jangankan oleh keluarga korban, jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa. Kenapa saya dulu menyebut rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. LPSK, Bu. Oh ya, itu suratnya belum dibawa lah. Boleh, Bu, suratnya, Bu, yang itu, Bu. Sama kan? Bu, kalau hari pertama sih ceritanya gimana? Biasanya sih pemeriksaan aja. Nah itu selamanya di Cirebon atau Pemeriksaan di Cirebon. Cirebon semua? Itu sih sidangnya. LPSK, Bu. Oh ya, itu suratnya belum dibawa lah. Boleh, Bu, suratnya, Bu, yang itu, Bu. Oh, beda. Ini apa? Kakak ada yang mau disampaikan? Bagaimana dengan keputusan Peggy bebas bagaimana nih? Suasana kebatinannya kakak bagaimana? Iya. Saksi penipu, saksi rekayasa yang dibawa sumpah kemudian tidak hadir pengadilan untuk bertobat, dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK, tunggu aja, kami akan laporkan balik. Kalian gak ada yang suruh, kalian gak ada yang ngasih kuasa, malah membela-bela dan memojokkan Saka dan PK. Kali itu meminta Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya untuk mengawasi jalannya PK itu. Ya tentu saja, karena jika sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait melalui tim pengacara yang ada di Jakarta. Semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan, diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Agung maksudnya. Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Karena sebetulnya dari 2016 dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kepada Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Maksudnya Komisi Yudisial. Apa harapan dari upaya itu, Bu? Upaya itu
kita betul-betul menginginkan sidang yang transparan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau, jangankan oleh keluarga korban, jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa. Kenapa saya dulu menyebut rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. LPSK Bu. Oh ya, itu suratnya belum dibawa lah. Boleh Bu suratnya Bu yang itu Bu. Sama kan? Bu kalau hari pertama tuh sidangnya di mana? Biasanya sih pemeriksaan aja. Nah itu selamanya di Cirebon atau ke Pemeriksaan di Cirebon. Cirebon semua? Waktu itu sih sidangnya. LPSK Bu. Oh ya, itu suratnya belum dibawa lah. Boleh Bu suratnya Bu yang itu Bu. Oh di jaga. Ini apa? Batal itu meminta Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya untuk mengawasi jalannya PK itu. Ya tentu saja karena jika sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait melalui tim pengacara yang ada di Jakarta. Semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan, diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Kepala Republik Indonesia. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon